Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Story Kang Jaka. Baik sahabat Storymon ID, di season kali ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan spiritual seorang sahabat Storymon ID yang dikirim via email. Kisah ini berisikan tentang perjalanan hidupnya yang mengandung unsur spiritual yang begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Berlokasi di salah satu kota di Jawa Barat, dan di sini saya akan menyebutkan kota tersebut, yaitu di wilayah Indramayu sampai ke Cirebon. Di perjalanan ini beliau menceritakan bahwa beliau menjadi seorang dukun palsu. Sebelum saya menceritakan kisah tersebut, saya mengajak sahabat semua untuk sama-sama, bagi yang beragama Muslim, jangan lupa untuk membaca doa minimal bismillah, lalu gunakan handsfree dalam keadaan tenang, santai, semoga bisa mengambil manfaatnya. Dan bagi kalian sahabat yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Sahabat Storymon ID yang mengirimkan kisah tersebut, sebut saja namanya Kang Asep. Dan di sini saya akan menjadi sosok seorang Kang Asep di dalam menceritakan perjalanan spiritualnya beliau. Begini ceritanya. Iya, jadi sebetulnya kan saya mau cerita tentang perjalanan hidup saya ini, apa ya, kalau dibilang malu ya mungkin malu. Karena apa ya, saya merasa kalau perjalanan hidup saya ini terlalu banyak dosa. Ya wong saya jadi dukun palsu kok, gimana nggak dosa? Hampir setiap orang saya bohongi dengan cara-cara saya yang apa ya, saya anggap menjadi dukun palsu itu pada saat itu begitu apa, banyak uangnya. Saya anggap menjadi dukun palsu itu profesi saya pada saat itu, lahan bisnis yang menguntungkan untuk saya. Terlebih saya merasa bahwa saya punya satu kelebihan dalam hal berdoa, dalam hal berbicara. Jadi banyak orang yang merasa percaya ketika saya bilang A, B, C, D gitu. Ibu begini, ibu begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, saya di sini sebetulnya nggak akan menceritakan terlalu banyak sih perjalanan saya, karena memang cukup panjang. Cuma ada ya mungkin 2 atau mungkin 3 lah yang akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa saya bisa sampai jadi dukun palsu. Nah, saya akan jelaskan kenapa saya bisa sampai jadi dukun palsu. Karena pada saat itu, sekitar 2 tahunan yang lalu, hidup saya ini sedang benar-benar terpuruk. Utang saya di mana-mana, tagihan di mana-mana, anak istri terlantar, aset-aset milik saya pribadi pun entah kemana hilangnya, sampai saya hidup kemana-mana melanglang buana. Singkat cerita, saya berada di salah satu kota, yaitu ada di Indramayu. Perjalanan saya menuju Indramayu pun jalan kaki. Nah, di Indramayu saya cukup lama. Hidup dari satu tempat ke tempat lain, dari satu masjid ke masjid lain, dari pasar ke pasar lain, dan terus seperti itu, tidur di mana-mana. Suatu ketika saya sedang berada di sebuah masjid. Ketika itu
saya bertemu dengan seorang wanita parubaya yang berkenalan dengan saya pada saat itu. Beliau berkenalan dengan saya dan ternyata beliau itu istri muda salah satu pejabat di daerah Jakarta. Cuantik tenan, putih, bersih, cantik, kaya. Beliau mengendarai mobil, waktu itu yang saya lihat mobil Innova warna putih. Di situ saya sudah berpikir bahwa ini bisa jadi penghasilan untuk saya, karena beliau begitu respect dengan saya. Entah kenapa si ibu tersebut tiba-tiba bercerita kepada saya tentang kehidupannya dia, kondisinya dia saat itu. Dia menceritakan tentang hubungan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan suaminya, karena memang posisi dia menjadi seorang istri muda, seorang pejabat. Beliau menceritakan bahwa beliau sudah hampir 3 bulan tidak ditengok, sudah cukup lama anaknya beliau pun tidak ditengok, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, di situ saya merasa bahwa ini adalah sebuah peluang untuk saya mencari uang. Karena si ibu tersebut sangat respect sama saya. Si ibu itu seperti percaya kepada saya bahwa saya adalah solusi atas permasalahannya dia. Lalu singkat cerita, entah karena dia percaya dengan perkataan saya lalu terhipnotis, saya katakan bahwa saya sedang melanglang buana, Bu. Saya sedang berziarah ke tempat-tempat leluhur saya, memperdalam ilmu dan lain sebagainya. Padahal saya bukan sedang memperdalam ilmu pada saat itu. Saya hanya mencari tempat yang tenang, yang nyaman bagi saya, karena memang saya seakan-akan sudah diterima di kampung saya pada saat itu. Lalu si ibu itu akhirnya mengajak dan meminta kepada saya, minta bantuan supaya beliau disyariati. Nah, otomatis ketika si ibu itu meminta saya untuk ikut ke rumahnya, saya pun nggak menolak. Karena saya anggap pada saat itu adalah peluang untuk saya yang akan menjadi mesin uang saya. Ya, wong si ibu itu orang kaya, istri muda pejabat, rumahnya besar katanya, kendaraannya ada 3, dan dia tetap setiap bulannya selalu ditransfer uang. Ya, cantiknya luar biasa, walaupun dia paruh baya, tapi kalau diibaratkan artis-artis yang zaman sekarang ini seperti apa? Anya Geraldine, coba itu, wah cantik tenan. Karena apa? Hidungnya itu mancung gitu, putih, kulitnya mancungnya itu kayak apa? Ujungnya nasi tumpeng itu congcat, tahu ini congcat nih. Cantik tenan. Singkat cerita, saya dibawa. Perjalanan dari Indramayu ke rumahnya di kota Bekasi. Saya masih ingat itu. Di kota Bekasi itu masuk ke dalam sebuah gerbang perumahan yang mewah. Untuk ke rumahnya aja itu melewati kurang lebih 4 atau 5 pos security. Berarti itu perumahan-perumahan elit. Waduh. Saya di dalam mobil Innova duduk dengan seakan-akan bahwa saya ini orang punya ilmu, yang saya nanti akan melakukan sebuah ritual di dalam rumahnya. Karena memang saya coba mendoktrin dia di dalam perjalanan, mendoktrin si ibu tersebut dengan bahasa-bahasa spiritual. Sampai si ibu percaya kepada saya. Sampailah saya di rumah si ibu cantik tersebut. Ketika sampai di rumahnya, ternyata betul rumahnya luas, megah, 3 tingkat. Walah, mantap tenan. Ini baru ATM berjalanku, pikirku saat itu.
masuklah saya ke dalam rumah si ibu tersebut. Dan di dalam rumahnya itu ada tinggal 2 orang anaknya. Dan kata si ibu tersebut, karena memang saya orang tua ya, nggak terlalu paham tentang dunia musik, si ibu itu bilang bahwa anaknya itu salah satu gitaris musik band. Apa itu? Saya lupa itu namanya. Saya biasalah dijamu dengan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sambil dia terus bercerita bahwa suaminya itu sudah 3 bulanan lebih tidak datang, tapi tetap diberikan nafkah lahir. Dia tetap ditransfer uang, kontrakannya banyak, anaknya pun tetap ditransfer uang, bahkan beberapa hari lagi dia akan ke Singapura pun dikasih ongkos dan lain-lain. Tapi dia minta supaya saya ini bisa menarik suaminya ini, ya suaminya ini kan katanya di istri tuanya, supaya bisa menarik si suaminya datang ke rumah si ibu cantik itu. Wah, saya bilang insya Allah Bu bisa, tetapi memang butuh proses karena memang ini sudah cukup hebat dari pengaruh dari istri tuanya ini. Jadi suami ibu ini, bahasa saya ini dipantek, tidak bisa kemana-mana. Lalu dia bilang, iya betul pak, soalnya saya dengar juga tuh, katanya dia ke daerah ini, ke daerah itu, ke dukun-dukun, minta supaya si suami saya ini nggak bisa kemana-mana. Dia nggak berani, bahkan angkat telepon dari saya pun nggak berani. Saya bilang, tenang Bu, insya Allah suami ibu dalam waktu dekat, entah 2 atau 3 minggu ke depan, dia akan datang ke sini. Tapi kalau dalam hitungan hari, sepertinya sulit Bu, karena memang saya harus menghancurkan lawan-lawan saya ini, yaitu dukun-dukun dari istri tuanya itu. Lalu dia bilang, nggak bisa Pak, kalau 2 hari atau 3 hari lagi suami saya bisa datang ke sini. Oh, nggak bisa Bu, karena apa? Cukup banyak nih Bu ritual yang harus saya lakukan. Ya, padahal pada saat itu saya berpikir kalau cuma 2-3 hari lah paling saya dapat uang 1 juta 2 juta, ya kan, saya nggak punya tempat tidur. Akhirnya saya bilang ya paling hebat 1 minggu baru kelihatan hasilnya Bu, minimal sudah bisa angkat telepon. Ketika ibu telepon sudah diangkat sama dia, dan akhirnya beliau mengiyakan. Lalu saya bilang gini, ibu mohon maaf, saya harus melakukan ritual dulu di sini. Ibu silakan istirahat dulu sejenak. Saya boleh minta 1 kamar yang sepi Bu? Oh ya ada Pak, di atas. Tempatnya enak untuk menyepi. Oh ya boleh Bu. Ke atas. Saya ke lantai 2 di rumahnya. Ditutup pintu. Si ibu tersebut berpikir bahwa saya melakukan ritual di kamarnya, padahal bukan. Saya berpikir, ini gimana caranya supaya si ibu keluar uang? Baiklah, sekitar setengah jam kemudian, saya keluar dan saya bilang sama si ibu cantik itu, Bu, tadi ada yang datang kepada saya di dalam ritual saya. Beliau meminta beberapa syarat kepada saya. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya itu, nanti beliau akan menarik kembali suami ibu untuk datang ke sini. Karena ini baru 1 dukun yang saya negosiasi secara batin. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Lalu apa Pak syaratnya? Syaratnya sih sebetulnya tidak banyak Bu. Ibu silakan yang pertama, kalau ibu punya baju-baju bekas, ibu santunkan ke tetangga atau anak yatim yang ada di sekitaran sini. Yang kedua, ibu tolong beli sebuah minyak yang non alkohol ya. Namanya minyaknya Misik Javaron. Aku bilang begitu.
namanya Misik Japaron. Nah, saya bilang begitu. Di mana belinya, Pak? Saya kan nggak tahu belinya harus kemana. Apa kalau Bapak aja yang beli gimana? Oh ya sudah Bu, bisa, insya Allah. Beliau percaya begitu saja. Mungkin beliau berpikir karena pakaian saya, tas saya ya, barang-barang saya itu ada di rumahnya, jadi beliau kasih uang ke saya. Beliau kasih uang ke saya. Di daerah Bekasi itu, saya mencari tahu tempat penjualan peralatan dukun palsu. Tapi nihil, gak ketemu. Akhirnya saya telepon salah satu teman di luar ya. Ketika saya sambil ke daerah pasar, saya telepon ke salah satu teman saya. Pak, saya butuh peralatan. Apa aja? Saya sebutkan. Nah, yang perlu diketahui sama teman-teman semua, ada beberapa jenis peralatan dukun palsu yang itu hampir setiap orang yang awam tidak mengetahui bahwa itu sebetulnya peralatan dukun palsu. Mulai dari yang disebut merah delima, lalu batara karang, apa jenglot dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang menjual. Dan saya tahu pada saat itu. Saya bilang sama beliau, teman saya itu, saya minta dikirimi barang tersebut. Namun saya bingung, ini dipikir, lah nanti dikirimnya kemana, ke alamat mana? Udahlah, saya pikir biarin gak apa-apa ke alamat si ibu itu. Saya beli minyak aja pada saat itu. Saya sempat tinggal di rumah si ibu 3 hari. Ketika di hari pertama saya di rumah si ibu, saya melakukan ritual-ritual biasa. Saya bilang, Bu, Ibu amalkan selama 3 hari ini. Dan dia menjalankan apa yang saya perintahkan. Karena memang beliau sepertinya sudah terdoktrin, terhipnotis dengan perkataan saya. Jadi si ibu itu percaya aja. Saya suruh mengamalkan sesuatu, saya suruh beliau mengeluarkan uang. Bahkan ketika saya pegang tubuhnya pun, beberapa bagian tubuhnya, si ibu itu, waduh, dengan santainya. Dia nggak merasa takut, padahal saya orang baru dikenalnya beberapa jam yang lalu. Nah, singkat cerita, di hari pertama itu ya saya order ke teman saya untuk peralatan dukun palsu tadi. Kurang lebih sekitar 300.000. Minyaknya pun saya tetap beli. Nah, dan si ibu nggak menanyakan mengenai uang tersebut. Lalu 3 hari kemudian, singkat cerita, barang yang saya pesan datang sampai ke rumah si ibu cantik itu. Ketika barang sampai, saya bilang bahwa paket itu pesanan saya dari salah satu guru saya yang memang punya barang untuk persyaratan masalah si ibu ini. Dan dia nggak berani buka. Ya sudah, oleh saya diambil ketika barang itu datang 3 hari kemudian. Nah, di kamar atas tempat saya ritual, saya buka paket itu, isinya ada isi apel jin, ada paketan minyak seperti minyak basalwa namanya, minyak basalwa tinggi segini, dan lain-lain, termasuk beberapa minyak yang itu nggak boleh ketahuan sama si ibu, karena minyak itu akan saya gunakan sebagai trik menjadi dukun palsu. Lalu kapas dan kopi hitam. Kopi hitam itu sudah entah diracik sedemikian rupa sehingga nanti ketika dikasih air panas, si kopi itu akan mengeluarkan api dalam hitungan menit dan akan meledak. Saya pikir ini mantap, ini si ibu makin yakin pasti sama saya. Masuklah ke hari keempat.
Saya bilang, Bu, semalam saya sudah ritual dari mulai tengah malam sampai ke subuh. Padahal saya tidur. Tidur saya. Bukan ritual. Ya wong si ibu nggak akan ngecek ke kamar saya, kan dikunci. Si ibu tahunya saya ritual. Ketika pagi hari, saya bangun, saya bilang sama si ibu bahwa saya semalam ritual dan ada beberapa makhluk yang datang kepada saya dan mengancam saya. Lalu saya bilang, oh saya tidak takut, saya akan tantang, saya akan terima. Nah, dari barang yang ada yang sudah datang tadi, yang diorder, saya bilang, Bu, ini paketan yang kemarin, ini apel jinnya, lalu ini minyak Javaron yang kemarin beli di pasar, lalu ini ada minyak basalwa. Nah, 3 macam ini, Bu, ini adalah bagian dari persyaratan supaya suami ibu bisa ditarik kembali ke sini dan rumah ibu ini bisa netral dari gangguan-gangguan. Oh iya Pak, siap Pak. Terus apa Pak yang harus saya lakukan? Oh ya sudah Bu, begini. Ini minyak, ibu lihat ya, minyak basalwa ini. Ibu tolong simpan di pojokan kamar ibu, di mana tempat ibu dengan suami ibu biasa tidur di situ. Oh iya Pak, ada kamar saya khusus ada. Oh ya oke, disimpanlah sama si ibu di kamarnya. Lalu ibu, ini minyak Javaron biar di sini, apel jinnya tolong ibu simpan di dapur. Di atas apa saja Bu taruh. Baik Pak. Nah, ketika si ibu menyimpan barang tersebut, saya langsung berpikir cepat. Saya ada satu jenis kapas. Kapas itu memang kapas khusus untuk perdukunan palsu. Dan saya bilang sama si ibu, Bu, tolong ambilkan air dari sumur. Ya, nggak usah terlalu banyak Bu, sedikit aja gini. Dan di gelas ya Bu ya. Oh iya Pak ya. Dia ambil, lalu dengan itu Bu jangan lupa saya minta tolong adakan kapas mungkin bekas ibu atau apa gitu. Oh iya ya Pak, ada. Dia bawa di ruang tamunya beliau. Ruang tamunya besar. Lalu si ibu itu membawakan yang saya minta tadi, air putih ya, air bening dengan kapas tadi. Di tangan saya ini sudah ada kapas yang kapas palsu, katakanlah sebut saja kapas palsu. Saya satukan dengan kapasnya si ibu itu. Dan saya bilang, ibu merasakan sesuatu enggak di tubuh ibu? Karena yang saya lihat di beberapa titik di tubuh ibu ini ada satu unsur penyerangan yang bisa membahayakan. Lalu dia bilang, oh iya Pak, ada. Saya suka kerasa di sini sakit kayak kesemutan atau kayak kayak encok atau apa segala macam Pak di sini di bagian sini. Oh iya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya akan coba tarik dulu penyakit yang ada di tubuh ibu yang menjadi kiriman itu tadi. Oh iya Pak. Walah. Saya baru itu pegang bagian pundak si ibu. Saya pegang dari mulai ujung tangannya. Lalu bagian pundak belakangnya itu saya pegang. Oh ya, saya lupa. Si kapas tadi saya masukkan ke dalam air yang dari air sumur tadi. Saya masukkan ke dalam air. Ketika saya tarik dengan berlagak seperti dukun asli. Mengeluarkan gerakan-gerakan tertentu. Lalu dengan kecepatan tangan saya melumuri jari saya dengan minyak yang saya punya. Saya pegang bagian ujungnya. Ibu kalau berasa panas, ibu bilang. Dan itu pasti si ibu berasa panas karena memang minyak itu didesain khusus ketika kalau kulit ketemu kulit, dia jika ditempel akan merasakan panas luar biasa. Walaupun hitungannya beberapa detik. Dan ketika ditempeli begitu, si ibu tidak lama kemudian merasakan panas. Aduh Pak, panas. Tahan Bu.
tahan Bu, saya sedang ambil penyakitnya. Lalu kesekian kalinya terus seperti itu. Sampai saya arahkan mata si ibu ke gelas yang berisikan kapas tadi. Saya bilang, ibu, penyakitnya insya Allah sebagian sudah saya cabut. Dan ini penyakit yang ada dalam tubuh ibu. Si kapas tadi yang sudah dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air tadi, ketika ditumpahkan oleh saya, ambil tangannya ibu dan saya tumpahkan ya ke tangan si ibu. Si kapas tersebut menjadi kristal.